Masinan 10 orang, banyak ya. Iya. Rumah Lena Sekitar 40, 40, 50 ya. 40, 50. Pastinya berapa? 50 Pak. 50, berarti 50 tambah 70 malah itu kumpul sekitar 120 orang. Banyak tuh ya. Banyak ya. Nah, PPS nggak ada yang hadir. Enggak ada. Dari Yutan di mana? Di rumah Lena. Di rumah Lena. Kenapa begitu? Karena PPS-nya nggak mau hadir Pak. Assalamualaikum ya. Yang lain Nggak ada. tidak ada. Karena PPS tidak hadir. Nah. Libur. Nah. Liburnya bagaimana? Mulut atau belakon, bahasa itu. Coba jelaskan ya. Liburnya bagaimana? Nah, Tidaknya ada mau datang ke atas diomong. PPS tidak datang. Nah, Jadi ya banyak lah diomongnya kan. Katanya PRD, katanya langsung PRD kata Mulyadi itu. Sedangkan Mulyadi kan PPS. ya mau yang Iya. Oh, Jadi ini tahunya RI berarti. RD, iya. Tidak tahu ibu dia. Iya kan? Nah, jadi kan PPS tidak tahu ibu. Tahunya RI karena di daftar surat yang diserahkan namanya RI. Nah, itu. Nah, ini ada suratnya nih, Bu, surat mandat. Itu, Ibu ya. Tapi malam itu ini saya tanya lagi nih, setelah itu verifikasinya yang kedua tanggal berapa? dengan 13 Tanggal 13, saya catat lagi Bu ya. Tanggal 13 dan jam berapa? dari jam 7 sampai jam 10 malam. Dari jam 19.00 sampai pukul 22.00. Ah, 16 sampai 22 ya. Berapa orang yang hadir Bu? 15 orang, 20 orang, Tidak, maksudnya yang hadir di verifikasi pada saat itu berapa orang? malam tanggal 13, Iya. tanggal 13 20 orang. 20 orang. Ya, PPS datang Bu. ya, PPS datang. Datang semua? Atau cuma sendiri? datang semua. Datang semua, berarti 20 orang. Kemudian verifikasi faktual terakhir tanggal berapa Bu? Tanggal 15. 15 malam 16. Ya, 15 jam berapa Bu? Jam 8. Malam. Ah, Berarti jam 20.00 sampai jam berapa Bu? sampai jam 9. Karena dikit malam terakhir. 21 orang, jam 21.00. Jumlahnya berapa orang Bu? Yang dites? Cuma orang 7 yang malam terakhir. 7 orang ya. Nah, ini mama sebenarnya saya tidak akan ngomong lagi. Cuma karena ibu sudah tahu di sini. Berapa total untuk daftar 1 untuk diverifikasi faktual? 56 dan NS. MS 50, NS memenuhi syarat 56, 56, PNS-nya 113. TMS 113. Total berarti 8168. Berarti memang pada saat malam pertama itu dengan jumlah sampai 120 Ya. itu cuma diverifikasi faktual 16 orang. Ah, Betul. Alasan PPS pada saat itu intinya apa? Saya mau bertanya. Ketua PPS-nya siapa? Mulyadi Pak. Mulyadi. Alasan Mulyadi pada saat itu apa? Itulah Pak diomongnya sama RD katanya. Saya tidak tahu katanya. Karena Ah. ibu Kan saya sudah bilang sama RD. Ya. Kata RD langsung aja Ibu katanya. Tidak usah ngelihat siapa-siapa katanya, langsung baik katanya. surat semacam mungkin RI ini lagi berhalangan dia memberikan kuasa atau apa ke ibu tidak ada ya? Tidak. Tidak ada ya. Oh, jadi itu mungkin ya karena jawab dari ini tidak mungkin karena bukan bahasanya mungkin dan pasti kalau ketua PPS nya LO-nya bukan ibu dia terdaftarnya katanya atas nama RI mungkin dan harus menggunakan RI itu. Mungkin itu ada tambahan yang lain. terima kasih.
sebagai Kordes desa Peta 2. Peta 2. Yang Ibu ceritakan ini kejadian di desa. Peta 1. Oke. Ibu kenal dengan PPS Das Peta 1? Kenal Semuanya? semuanya. Ketuanya siapa tadi Bu? Mulyadi. Mulyadi. Oke. Apa semua yang Ibu ceritakan tadi? Dari tanggal 10 sampai tanggal berapa? Dari tanggal 12 sampai tanggal 15. Ibu seluruhnya Ibu yang menekel sebagai LO Das Peta 1. Iya, Lalu LO yang awalnya dari siapa? Erdi RD tidak bekerja sama tidak sekali. bekerja sama sekali. Jadi Ibu yang dengan ya. Oke. Yang Ibu tahu total yang Ibu bawa, yang Ibu kumpulkan semuanya itu berapa? Total. Mana banyak? Total semuanya Pak yang dikumpulkan Ya, Ibu. itu 200-an Pak kalau semuanya ya. 200 orang, ya. 200 orang. Oke, 200 orang. Dalam waktu 12 sampai tanggal 15. 15. Oke. Ada nggak yang Ibu datangkan ke PPS? Ke sekretariat PPS? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya, Bu, ya. Terima kasih. Terus ada. Bukan? Kembali. Oh, tahu. Ibu tadi koordinator, ini mungkin agak di luar sedikit, mohon izin. Ibu tadi koordinator Das Peta 2. ada masalah? Das Peta 2? Tidak ada. Terima kasih. Jadi kepada Ibu Dia ingin saya tanyakan total yang di Das Peta 1 itu berapa pendukung? Total semuanya 200-an Pak. 200-an berapa? 285 semuanya ya. Itu di Das Peta 1 saja? Das Peta 1 ya? Yang terkumpul 200 tadi ya? 200. Ibu ini di Das Peta 2 tadi ya? Mandatnya ya? Ibu sebagai menjadi apa itu? Waktu ngumpulkan orang yang di Das Peta 1. Ini atas perintah siapa? Ibu kan tidak tahu anak Atas saya. perintah Kocam Kocam, Kocamnya siapa? Manalu. Manalu. Jadi gimana dia bilang? Nyuruh mengampulkan untuk diperpak Tepat di Das Peta 1 sama Das Peta 2. Oh, dari Peta 1 sama Peta 2 itu desa itu. Ada surat yang seperti ini juga tidak untuk di Tidak ada. tidak ada ya. Nah, Ibu diperintahkan itu kapan? Tanggal 12. Tanggal 12 itu. Iya. Tanggal 12 ya. Ibu diperintahkan oleh Manalu itu tanggal 12 ya. Ya. Itu Pak, lewat apa dia merintahkan? Dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah atau dia telepon atau apa? Dia datang ke rumah karena rumah dekat. Oh, dia langsung datang ketemu dengan ibu minta untuk mengumpulkan Untuk Das Peta 1 sama Das Peta 2. Peta 1 sama Peta 2. Oh, jadi Yang di Facebook ada. tanggal 12 itu saja mengumpulkan orang di Peta 1. Ya, di Peta 1 ya. Yang kita ini kan. Nah, jadi keributan orang itu akibat apa sebenarnya? Akibat PPS-nya dia mau datang Pak. Akibat PPS tidak Iya. datang. Sedangkan pendukungnya mau lama nunggu Ya, Pak. PPS nggak mau datang, orang menunggu, jadi ribut. Jadi ribut. Kira-kira gambaran berikutnya gimana? Jadi, oh itu, Gambarannya. ya, ribut dengan siapa? Sesama Tolong, pendukung Mas. atau dengan PPS? Dengan PPS Pak. Nah, PPS dia kan datang. Pas jam setengah 12 malam, PPS-nya datang, terus langsung ribut sama dia. Oh, sama Ah, yang tempat ngumpul itu, Ah. setengah 12 malam. ya. Jadi bukan keributan itu yang rame waktu lagi 70 orang itu, Pak. Waktu lagi 70 orang itu. Iyo, Mak. Oh, Di jadi mana ya? pendukung itu menunggu sampai jam 12 malam. Iya, Malam itu malam itu. sampai jam 12 malam. Alasan PPS-nya karena dia tidak kenal sama ibu. Tidak, karena dia tidak tahu
ibu itu bukan kordesnya kan? Tahunya Pak, kan surat mandat dan dikasih tahu. Ya, surat mandat ibu kan sebagai Oh ya. Kordes data 2, ya yang ibu kejadian di data 1. data satu kan itu ya. Yang ini kan beda, data kita tidak ke data kita sudah data. Ibu menyampaikan surat mandat sebagai kordes data 2 ke data 1. Ya, diterima dari PPS. Diterima. Tetapi dia tidak mau datang. Tidak mau datang. Tapi dalam malam pertama itu Pak, saya punya bukti. Ada video sama foto. Bukan, sebentar. Kita bukan nanti ya. Kita mau menggali Itu yang mana lagi? ini kira-kira kan bisa mengumpulkan orang, karena itu bisa mau datang sampai terjadi keributan. Nah, yang keributan ini tadi, apakah PPS dengan pendukung ataukah sesama pendukung? Ada Pak LO dengan PPS. Kemarin yang kejadian dulu. Pendukung sama PPS Pak. Ada pendukungnya lama nunggu Pak, macam 12-an. Sampai jam berapa? Ada yang berani Mendak kan? kasihan, jadi ribut Oh yang Pak. ini kan. Oh yang kan. Tidak. Tidak. Tadi ada yang 2 orang yang Mendak datang dia tangan tuh. Karena Mendak dia kan. sempat Dia lah. bawa KTP Pak, karena rumahnya dekat dari rumah Lena. Oh, Jadi langsung yang diperpanjang. lainnya itu tidak bawa KTP malah. Iya. Oh, ya udah, silakan Pak. Terima kasih, Pak. Sewaktu berhak tanggal berapa itu? Tanggal 12. Ibu sudah jadi kordes? Yang Iya. bukan Sudah jadi ini. kordes ya? Itu sewaktu terjadi Ini keributan. bukan bukan. Apakah itu ada absen orang-orang Ya yang hadir? keluar. Ada. Ada absen yang orang yang hadir? Oh. Ya. Nah, dari ini hubungannya antara orang yang ribut dengan perpak ini masalahnya kira-kira yang spesifik sekali itu masalah apa? Mohon izin dan amat sedikit izin ya Bu ya. Nah, ini menjelaskan atau meluruskan sedikit. Kejadian ini sebenarnya pada saat itu selesai pada saat saya hadir. Nah, gitu. Nah, karena begini, kejadian ini antara ibu bersama PPS itu terjadi keributan menyampaikan masalah LO, ya kan? LO, sedangkan ibu ini kan masih satu LO cuma jadi desa 2 dan desa 1. Kebetulan ada korcamnya itu Pak Manalu. Nah, Pak Manalu ini kan karena dia merasa dia ini apa wilayahnya kecamatan, disuruhnya ibu desa 2 ini untuk menjadi nah kemudian pada situ dibicarakanlah sama PPS. Setelah dibicarakan, berarti ada kesepakatan untuk melaksanakan verifikasi di malam itu. Jadi sudah ada yang pulang. Nah, sudah yang pulang, pihak PPS Desa 1 itu dia tidak keberatan untuk verifikasi pada saat itu. Cuma yang permasalahannya ketika untuk verifikasi yang si saya pulang tadi untuk besoknya tidak mau lagi. Nah itu sekedar gambaran gini yang begini. Nah, dari sekian 70 orang ya, 70 orang yang akan dilakukan data, itu berapa orang yang terdata yang dibacakan oleh PPS? 56. Hah? 56 semuanya. 56. Yang malam itu waktu kan dibaca kemudian ada absen kata ibu Ya. tadi. Itu cuma orang 2 orang malam pertama Pak. Ada 2 orang yang memenuhi syarat untuk dilakukan perpak. Yang 56 itu ada daftar hadirnya. Ada. Apakah bisa malam itu dicek oleh PPS? Tidak bisa karena dia pulang semua Pak. Daftar hadir? Kata ibu tadi kan ibu bercerita tadi pernah dicek melalui daftar hadir namanya. Ada 16 orang. Itu kan? Ya. Apakah 16 orang itu diperpak pada malam itu? Tidak. Itu 16 orang diperpak malam kedua. Pada malam kedua. Malam pertama itu diperpak cuma 2 orang Pak. Ya, diperpak malam kedua.
Jadi yang 70 orang tadi itu 56 TMS. Yang 56 itu MS, Pak. MS. Ya. Dari 70 orang yang 56 MS itu dilakukan perpak setelah malam yang lainnya. Orang tanggal 15, Pak. Dia media. Des kita dua. Ini kan ketika malam tanggal 12 itu ya, itu kan berarti diperbantukan ya, diperbantukan oleh Porcam ya, karena Ramadan itu kan tinggi ya. Nah, kemudian ada nggak ketika tidak besoknya gitu, kenapa Pak Mulyadi tadi ketua BPS tidak ada. Jadi menunggu ya. Sedikit. Yang lebih banyak lagi ya. Sedikit saja. Kami hanya kenapa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu menggambarkan sebuah kejadian pada malam pertama. Jadi saya nggak mungkin karena mohon izin, mohon maaf pemohon kuasa ya, ibu. Jadi pada malam itu memang orang itu pulang berarti ya. Pulang. Iya, karena sudah jam 12. Jam 12. Iya. Jam 12 Biasanya mau datang. Ya. Pulang, Pak. Pulang. Yang buat daftar itu siapa? Ibu atau Yang untuk dikumpulkan. Iya, malam itu. Saya, Pak. Saya, Pak. Dua Saya. tempat. Dua titik. Iya. Nah, Saya. jadi malam ini tidak ada itu. Tidak ada Tidak ada PPS. satupun. Tidak ada PPS satupun. PPS dan tas satu ya, Iya. tas satu. Darinya yang mempertegas. Karena ibu di dalam permata itu baik dari kota satu maupun dari kota dua itu nama itu tidak ada. Cukup. Cukup ya dari ini ya. Saya pikir untuk agenda pemeriksaan saksi pemohon pada ibu Megawati jadi para pihak yang kami hormati mengingat waktu ini saya tawarkan kepada para pihak apakah ambil sumpah dan dari pemohon baru nanti malam kita lanjutkan. Nanti saja ya. Jadi kita jam Kayak orang semua lah itu yang datang. 19.30 ya kita ya. Yang berapa? 19.30. Bisa. Dengan berapa? Bisa. Bisa kan panjang Pak Bu. Ya. Siap. Siap. Kita ini kan pengadaan aliran sholat di dalam waktu. Bukan panjang. Penggunanya otak. Baik para pihak yang kami hormati. Untuk pos. Sidang disebut akan kita lanjutkan pada pukul 19.30. Tanggal berapa itu? Tanggal 10 tapi malam, Pak. Jam 8 malam. Malam ya. Iya. Jadi ibu datang itu tanggal 11. Iya. Lalu menghubungi malam tanggal 10. Iya. Langsung perpak waktu itu. Waktu tanggal 11 langsung setelah keluar aku kan orang limo di perempatan. Oh, 5 orang. Ya. Jadi selanjutnya ibu itu gimana kemarin? Selanjutnya itu kan karena hari sore banyak kan keluarga kan ke kebun ada nginap jadi aku balik kan. Nah tanggal 12, 13 hari hujan. Jadi aku tidak bisa ke situ. Nah jadi aku ke situ lagi tanggal 15. Oh, itu. Karena kan jalannya buruk gitu Pak. Oh iya. Tanggal 15 baru datang lagi ke Karang Sawah. Iya. Baru perpak lagi. Berapa orang lagi waktu itu tanggal 15? Nah jumlahnya seluruhnya di situ 30. Dan tanggal 15-nya berapa? Tanggal 30, tanggal 15
Dari mana Pak? Jam berapa? Karena hari panas dan pulau lapar waktu itu kan. Tidak belum pernah makan, padahal dikirim nasi dari Permu. Tapi karena nengok PPS-nya saya itu kan ngeri pulau ada kok nasi. Lah iya, itu kasih kebenarannya kan, yang aku adanya aku kan Jadi tahu. tanggal 15 itu lupa berapa yang Tanggal tepat? ya, tanggal 15, tanggal 11 dengan tanggal 15, tanggal 12, 13, 14 aku tidak ke situ. Tidak gitu kan? Iya. Ya tanggal 11 ada 5 orang. Ya, nah tanggalnya maka aku tidak ke situ Sebentar, lagi. tanggal 11 ada 5 orang yang diperpak ya. Ya, berarti tanggal Sebentar Bu, gitu. Gantian. Tanggal 11 itu ada 5 orang yang diperpak. MS semua? MS, MS semua. Ya. Tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Ibu tidak ke situ. Ya. Iya kan? Nah, tanggal 15 Ibu ke situ lagi. Iya. Jam berapa Bu? Aku ke situ jam 9 pagi hari Minggu tuh. Ya, hari Minggu. Jumlahnya tidak tahu berapa yang 25 berarti. 25 ya tanggal 15. Iya. 25 orang. Tanggal 16 Ibu ke situ. Tanggal 16 tidak lagi, lah sudah kan. Oh, sudah. Sudah selesai, soalnya pleno ke desa tanggal 16. Oh, plenonya tanggal 16 kemarin. Iya. Oh, iya. Betul, pleno tanggal 16. Tanggal 16 ya plenonya. Tanggal 16. Ibu hadir? Tidak Pak, karena aku balik jauh situ kan. Dan Ibu hadir tidak? Tidak. Oh, tidak. Sudah, silakan kepada pemohon. Terima kasih. Jadi dalam proses tahapan pada perpak itu Atau gini aja sebentar, agak mundur aja, agak kurang ini aja. Iya, di situ aja biar enggak. Nah, jangan ini Ibu. Ini. Ibu ini kan. Kalau itu ngerinya ada pakai Pak Kemaran. Tenang Bu. Memang orang ngeri kalau nampak kamar. terima kasih yang Majelis Hakim. Iya, silakan. Saudara Ibu sendiri pada saat proses perpak ada nggak kendalanya? Alhamdulillah kendalanya itu ada kemarin Pak sebenarnya. Nah, waktu tanggal 11 aku ke situ kan kita belum bawa permen dari KPU ya ayah. Nah, jadi aku nak tanya dengan PPS, minta tolong aku nak nengok siapa kayak PPS ini dah ngasih. Nah, cuman aku ingat karena aku ngambil KTP keluarga aku ke Ranglimo, jadi aku bawa lah Ranglimo itu ke kantor sekretnya ke balai desa. Aku bawa lah Ranglimo itu. Dan aku mohon dengan PPS-nya, aku nak nengok siapa lagi PPS ini dah ngasih. Aku balik sore itu. Ya. Kemudian Ibu tahu nggak tanggal berapa PPS itu memberitahu? PPS pemberitahuan untuk melaksanakan perpak itu Ibu sebagai koordinator itu. Malam tanggal 10 tapi malam jam 8 malam telepon ini Bu Sehat ini yo Tarang Sawah yo tolong besok ambil surat undangan katanya ke Tarang Sawah kali tidak bisa malam ini. Nah, aku bisa kata kalau malam ini jauh kalau masih resort banyak bisa kata kalau Tarang Sawah tidak berani. Jadi akhirnya Ibu ngambil sendiri tanpa diantarkan sama mereka. Tanpa aku ada sampingnya. Pada saat Ibu mengambil itu ada nggak bukti bahwa mereka itu ada ekspedisi Bu, ini tanda terimanya, ada nggak? Ada dikasih undangan. Kasihnya bukan undangan, Apa? kan mesti tahu nih ini ada undangan untuk pelaksanaan verifikasi faktual. Nah, pada saat itu ada nggak tanda terima atau ekspedisi lah bahasanya bahwa Ibu dikasihkan surat itu, ada nggak? Tidak. Pada saat Ibu mengambil surat itu, ada tuh tidak PPS itu memesankan apakah nantinya dikumpulkan atau memang mereka yang datang sendiri atau gimana? Nah, katanya yuk kalau lah banyak misalnya jauh dari sini katanya aku 10 orang katanya paling dikit 8 orang panggil kami bisa kami ke pondok-pondok dia kan jadi ngumpul satu pondok katanya kan. Nah misalnya kalau dia nak belok ke sini ayo kumpulkanlah ke sini kami tunggu katanya. Jadi
Jadi ketika rombongan sudah yang pendukung ini sudah berkumpul, baru ibu telepon mereka gitu. Enggak sempat, ayo aku kumpulkan dulu, dan Ya. aku pergi lagi ke sekre ke situ, ke sarang sawah. Nah, ada di situ sekian orang, nah baru mereka datang. Ya. Itu pada saat datang itu apakah memang seluruh PPS-nya hadir? 5 orang, Pak. Hadir semua. Nah, pada saat di perpam itu, pada saat perpamnya ya, pada saat perpamnya itu ada kendala nggak? Ada kendalanya itu tadi, Pak. Yang katanya nyelak DMS memangnya mendukung bahwa dibikin PPS tidak bisa mendukung dengan salah satu nama, sedangkan tanggal lahirnya sama, niknya sama, orang yang punya KTP-nya sama, dibikin PPS. Ada atau tidak upaya ya, yang dilakukan oleh pendukung kita yang di TMS itu untuk mengatakan atau bagaimana dicoret atau bagaimana atau memang dinyatakan ini bentuk tertulisnya ini salah atau bagaimana, ada atau tidak penyampaian itu? Ngomong yang punya KTP, tapi dia saya ini masuk salah satu huruf nama, katanya ini yang punya KTP aku, kata bapaknya. Nah, jadi siapapun yang tuntut aku. Tadi terus dikeluarkan dengan PPS surat yang tidak mendukung, disuruh tanda tangan bahwa tidak mendukung. Nah, bapak itu dilarang. Tidak, katanya dibacanya dulu. Oh, ini katanya surat tidak mendukung, sedangkan kami mendukung. Kalau kami tidak mendukung, tidak kami kasih KTP. Katanya. Berarti pada saat dia tidak mendukung tuh ada suatu kalimat yang disampaikan oleh PPS. Ada. Apa? Katanya tidak bisa, Pak, karena ini salah satu huruf nama. Oh gitu. Ya di mana sih? Cukup ya, udah ada tambahan lagi. Silakan kepada pemohon. Gitu. Ya, baik, terima kasih Majelis. Ibu Sri Hartini, Ibu ya. Ya, Ibu ada punya HP, Bu? punya. Boleh kamera? Tidak. Oh, bisa. Sampai biasa. Biasa ya. Oh, jadi 4 orang itu awalnya memang dari awal di TMS kan? Tidak, sebenarnya kan ditanya dulu, ditengok Ya. dulu. Nah, jadi satu persatu 4 orang itu. Katanya bapaknya duluan yang punya Pak, katanya tidak bisa ini. Ngaku katanya punya KTP. Nama niknya sama, kata PPS kan, tanggal lahir sama, tapi beda huruf, kata nama, kata satu huruf. Jadi si pendukung ngomong, katanya tolonglah bikin kami FS. Kami memang nak mendukung pasangan Edice. Nah, tidak bisa Pak katanya, karena salah satu huruf nama. Nah, sudah dipegangnya KTP itu kan dengan bapak, ditanya lagi anak nantunya. Saya itu juga salah satu huruf, ditanya lagi anaknya lanang, salah satu huruf, ditanya lagi anak betino, ditengok salah satu, jadi sama. Nah, kesimpulannya kemarin dengan kami ketindakan PPS tidak bisa mendukung katanya TMS. Nah, mereka orang 4 itu udah galak TMS, jadi dikeluarkanlah surat bahwa tidak mendukung kan. Nah, mereka tidak menandatangani surat tidak mendukung, mereka tetap ingin mendukung. Nah, pertanyaannya, salah nggak TPS itu dengan adanya keganjilan di huruf itu, dia mengeluarkan surat itu, salah nggak menurut itu? Ya, aku tidak tahu salah dengan tidak yang jelasnya. Cukup yang mulia, tidak ada bukti kan? Ada bukti bahwa mereka betul-betul mereka Nggak, memang tidak bukan. mendukung. Ada nggak bukti pada saat itu yang perbedaan ini sebutkan dari tadi itu, ada nggak buktinya sekarang? Sama aku. Ya. Ya, tidak ada sama aku. Cukup ya? Tidak ada Kan tambahan. ada videonya bahwa memang mendukung. Cukup ya? Oke, terima kasih kepada Ibu Sri Hartini atas keterangannya. Kami persilakan untuk meninggalkan ruangan. Videonya itu ada. Ya, Pak Komar bisa jadi Oh, Pak Komar, Pak Derek, Pak Komar. Ini ya. Lintas generasi kayaknya. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan dengan yang saksi selanjutnya siapa? Pak Andi. Andi ya? Oh, bukan yang nomor 3, nomor 4 ini ya? Andi dulu.
Ini Pak Andi ya? Ya. Siap, kita memberikan keterangan ya Pak ya? Siap. Ya untuk ini kami persilakan kepada termohon untuk memberi keterangan dari saksian. Ya. Terima kasih yang mulia dan tim kasat. Pada kesempatan ini saya tanya pada saudara saksi, pada saat ada rapat koordinasi ya dalam masalah saya rapat koordinasi itu diadakan oleh KPU pada tanggal 8. Tanggal 8. Pada saat tanggal 8 itu membicarakan apa? Waktu mengenai tahapan yang dimulai dari jam 8 sampai jam 10, kemudian pembahasan bersama percam-percam mengenai LO yang bekerja tidak maksimal. Ada atau tidak pada saat acara rapat koordinasi itu membahas tentang tahapan verifikasi faktual untuk di tingkat PPS? Tidak ada, hanya waktu, mengenai waktu saja dengan masalah LO desa. Pada saat pembicaraan tingkat PPS, waktu yang ditentukan di rapat koordinasi itu, coba saudara jelaskan dari jam berapa sampai jam berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kesepakatan kami pada saat rapat itu dari tanggal 10, dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kemudian di tanggal 16 dimulai dari jam 8 sampai jam 24.00. Pada saat pembicaraan di rapat itu, ada atau tidak pihak penyelenggara menyampaikan bahwa tahapan verifikasi faktual ini dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian? Ada atau tidak? Ada disampaikan bahwasannya tahapan verifikasi faktual itu dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 16 waktu di rapat persiapan pada tanggal 8 itu. Ya. Lalu kemudian di tanggal 10-nya kami mendapatkan lagi undangan rapat lagi penyerahan data yang sudah dipermin oleh KPU kepada PPS melalui PPK. Pada saat tanggal 10 rapat itu, ada atau tidak saudara dikasih berkas verifikasi administrasi untuk diperpak? Tidak ada. Tidak ada. Yang dikasih hanya jumlah dari KTP dukungan yang masuk, terus kemudian yang di TMS-kan oleh KPU, terus kemudian yang MS menurut KPU yang akan dilakukan verifikasi faktual. Hanya jumlah itu aja. Pada saat itu apakah saudara menanyakan kenapa verifikasi administrasi untuk diperpak tidak diberikan kepada pihak pasangan calon? Kalau pada rapat saat itu tidak. Tidak. Apa yang saudara lakukan pada saat untuk melaksanakan verifikasi faktual itu nanti? Setelah rapat, bubar dari rapat, kembali ke sekretariat, baru LO desa menunjukkan bahwasannya LO desa tidak memegang data yang mau dipermin. Kemudian LO desa sudah berusaha meminta atau mengopi itu dari PPS tidak mau memberikan. Sehingga LO desa melapor ke kami selaku LO kabupaten minta data yang sudah dipermin itu. Itu dia melapor itu di tanggal berapa? Di tanggal 10 itu malam. Malam. Ya, setelah mereka mendapat surat pemberitahuan dari PPS. Jadi apa yang harus ataupun apa yang Anda lakukan ya ketika permit itu belum didapatkan? Karena posisinya malam, jadi kami simpulkan besoknya kami coba berkoordinasi dengan pihak KPU, dengan Pak Ikro pada waktu itu. Kami coba menghubungi beliau via telepon dan beliau menyampaikan bahwasannya kalau kami ingin data yang sudah dipermin
akan kami bersurat ke KPU. Maka di hari tanggal 11 itu kami langsung membuat surat dan saya sendiri yang mengantarkan ke KPU pada waktu itu. Kemudian barulah diberikan soft copy dari KPU. Soft copy data yang hasil permin KPU. Berarti saudara memperolehnya pada tanggal 11 ya. Soft copy yang Soft copy ya. Yang hard copy-nya sendiri. Ya. Nah, baik. Jadi pada saat itu apakah saudara telah menginstruksikan atau memberitahukan kepada pihak LO Pikat Desa untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal 11? Tidak, belum bisa. Belum bisa. Karena soft copy yang kami dapat itu kan sudah menjelang sore dan itu harus kami print dulu dan kami distribusikan dulu ke desa-desa. Jadi pada hari tanggal 11 juga kami belum bisa melakukan verifikasi. Jadi pelaksanaan verifikasi tingkat desa itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Mulai tanggal 12 normalnya seluruh desa sudah memegang, LO desa sudah memegang hasil permin yang kami bagikan itu dan mereka bisa melaksanakan verifikasi itu mulai tanggal 12. Dimulai tanggal 12. Jadi tahapan yang ada pada saat rapat koordinasi itu, tahapan pelaksanaan verifikasi faktual itu dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau menurut dari pihak KPU, tahapan verifikasi itu dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Namun kami juga agak heran sih sebenarnya kok tanggal 10-nya baru ada penyerahan data yang dipermin oleh KPU kepada PPS. Sedangkan tanggal 10 kan katanya sudah masuk tahapan. Baik, terima kasih untuk Gue ya, tidak ada tambahan. Silakan pada tambahan. ada tambahan. Tidak tengok. Gimana? Tidak tahu. Ini terus. Saudara saksi, tanggal 8 saudara dapat undangan dari KPU. Betul. Apa saja yang dibahas ketika menghadiri undangan tersebut? Kalau yang dibahas masalah persiapan, poin yang kami dapat hanya masalah waktu verifikasi yang ditentukan dan disepakati itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kemudian ada juga instruksi-instruksi dari kawan-kawan PPK mengenai LO yang tidak aktif dan kami sudah janjikan pada PPK LO yang mana yang tidak aktif akan kami ganti itu pada waktu itu. Sesuai dengan tahapan PKPU bahwa penyerahan hasil permin yang dilakukan oleh KPU itu tanggal 8 sampai tanggal 10. Betul. Pernah tidak pihak KPU untuk memberitahu baik surat bahwa mekanisme untuk mendapatkan hasil permin itu harus bersurat? Tidak. Tidak. Baru tadi saksi menyatakan udah telepon dulu, ya kan, jam 11 siang. Ya. Sementara di lapangan tidak bisa permin, sehingga Pak Ikro baru menyarankan untuk bersurat. Betul. Terima kasih. Sudah ya. Tambah sedikit. Silakan. Ya. Saudara tadi menyampaikan bahwa saudara mengajukan surat ya, kepada Komisi Pemilihan Umum. Betul. Dalam hal ini Pak Ikro ya. Ya, betul. Ikro itu menyampaikan pemberitahuan pada saudara itu melalui apa? Kami melalui WA bahwasannya kalau pihak sekretariat editor ini mau data yang sudah dipermin dari KPU itu diminta untuk menyurati KPU. Nah, berarti tidak ada surat resmi dari Komisi Pemilihan Umum tentang yang apa saudara sampaikan tadi? Tidak ada. Jadi cukup dengan chat saja. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Sudah ini. Cukup. Silakan. Termohon. Baik, baik saksi Pak Andi ya. Ya. Bapak LO untuk di kabupaten. Betul. Bapak sendiri atau kawan? 2 orang kami. 2 orang ya. Ya. Jadi Bapak pada saat ini mohon maaf bukan mengulang karena ini apa ini kan
pada tanggal 8 itu diundang untuk biar mengurukan, diundang untuk rapat tentang apa aja? Kalau di undangannya sih rapat persiapan, ya, verifikasi faktual. Verifikasi faktual. Ya. Verifikasi faktual. Ya. Baik. Kemudian Ya, kami hadir, yaitu tadi yang dibahas pada itu, poin yang kami ambil itu tadi. Satu, kami hanya menentukan waktu, kemudian lagi instruksi-instruksi dari PPK tentang LO yang tidak aktif. baik. Nah, verifikasi faktual ini dilaksanakan tanggal berapa, Pak? Kami bisa melaksanakan dari tanggal 12, baru bisa kami laksanakan. Tanggal 12. Ya. Nah, apa saja yang menurut Bapak yang harus diverifikasi faktual itu yang mana? Yang harus diverifikasi faktual nama-nama yang terdaftar Ya. dalam dukungan itu yang sudah di MSK atau diloloskan oleh KPU. Sudah di MS kan. Ya, Berarti yang di MS kan ini akan diverifikasi faktual. betul. Tidak ada verifikasi administrasi di sana berarti kan? Ada, makanya kan di situ yang nama-nama yang sudah di MSK oleh KPU. Jadi itu kan permin dari KPU, Pak. Tidak. Bapak, ini Bapak nggak ada kabupaten. Ya. Berapa total yang harus diverifikasi faktual? 8.917. Yang sudah diperminkan berapa? Itu hasil permin, Pak. 8.917 itu hasil permin KPU. Hasil permin KPU itu 8.000 sekian. Ya. Yang harus diperkuat. Ya. Berarti ada yang yang sudah lewat permin ya? Iya, betul. Dalam arti di TMS kan? Betul. Berapa yang di TMS kan? Yang di TMS kan itu 2000-an lah, Pak. Saya lupa. Lupa kan? Baik. Tidak. Nah, jadi verifikasi faktual. Nah, jadi karena gini, tadi Bapak menyebutkan mengenai permin tadi. Saya bingung karena kalau sudah diperminkan, otomatis itu kan udah posisi di TMS kan. Berarti tinggal yang MS yang baru diverifikasi. Betul, ya. Betul. Ya. Seperti itu kan? Ya. Nah, setelah itu dihubungi, Bapak mulai melakukan verifikasi faktual itu kapan? Kami mulai melakukan verifikasi faktual tanggal 12, Pak. Tanggal 12. Terakhir tanggal Tanggal 16. tanggal 16. Ya. Sedikit saja. Tadi saudara saksi sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang kesaksian saudara saksi mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 16. saya cukupkan sampai tanggal 10 saja. Oke. Tanggal 8 saudara diundang untuk rapat dan itu ada di daftar hadir saudara, saudara menandatanganinya. Betul. Oke. Tanggal 10 sampai tanggal selesai. Kemudian tanggal 10 saudara hadir. Hadir. Saudara menerima dokumen dokumen syarat dukungan kenaikan? Tidak. Tanggal 10 loh. Tanggal 10 ya. Yang kami terima hanya jumlah. Jumlah. Maksud saya menerima berita acara. Iya, berita acara yang hasil permin KPU. Oke. Kan bawahnya cuma jumlah. Iya. Berarti tanggal 10 saudara menerima itu kan? Iya, menerima Saya jumlah. kira cukup Pak. Tanggal 10 dia menerima. Masih ada yang lain? Mungkin ada yang lain. Saudara Andi, saya sedikit saja bertanya. Pada tanggal 8 itu, saudara hadir pukul berapa? Pada saat acara di KPU tersebut. Tepatnya saya kurang ingat lagi, kira-kira di pukul 9. 9 ya. Oke, di pukul 9 ya. Lalu Pak Andi selama proses atau acara kegiatan rakor tersebut, apakah Pak Andi selalu berada di dalam ruangan tersebut? Betul. Tidak pernah keluar Tidak sama pernah sekali? keluar, ya. Oke. Terakhir, saya ingin menanyakan poin penting yang Bapak Andi tahu, yang Bapak Andi ingat pada waktu rakor tersebut, apa yang dapat Pak Andi petik? Yang dapat saya petik, satu, tentang waktu penyelenggaraan verifikasi yang dimulai dari jam
8 sampai jam 10 untuk dari mulai jam 10 dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 15. Untuk tanggal 16 sendiri dari mulai jam 8 sampai jam 24.00. Cuma itu masih naik. Lainnya yaitu tadi ada instruksi-instruksi dari kawan-kawan PPK terkait tentang LO yang tidak aktif, dan kami berjanji untuk mendampingi LO yang tidak aktif. Itu aja sih. Ini ada 2 poin. Ya. Itu saja yang Bapak dipetik dari kegiatan tersebut. Ya. Ya. Terima kasih. Nah, itu yang ini. Ini ke saksi bersaksi. Ini untuk hadir tanggal 8 itu ada undangan resmi ya? Ada. Tanggal berapa undangannya dikirim? Tanggal 7-nya. Tanggal 7. Iya. Diundang tanggal 8 jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya. Nah. Yang hadir Pak Andi Lando. Saya, Ya. teman saya, Sony, dan Ibu. Tiga. Jadi sewaktu di tanggal 8 itu materinya kan undangannya itu persiapan ya? Iya. Persiapan untuk verifikasi faktual. Betul, Pak. Itu apakah poin yang disampaikan Pak Andi tadi mengenai jadwal dan mengenai LO itu, poin yang ditangkap oleh Pak Andi tadi itu ya? Betul, Dua iya. poin itu ya? Iya. Apakah cuma itu yang disampaikan oleh KPU pada saat itu, ataukah ada poin-poin lain sebenarnya? Kalau poin-poin lain lebih banyak ke teknis antara KPU dengan PPK, Pak. Jadi saya tidak mau terlalu ikut di dalam itu. Yang saya tangkap cuma yang kami butuhkan saja. Oh, yang Bapak butuhkan waktu itu? Iya. Waktunya saja? Iya. Karena yang pembahasan yang lain saya anggap itu bukan ranah kami, makanya kami tidak mengutip itu, Pak. Gitu ya. Jadi yang pada saat itu Bapak beranggapan kebutuhan Bapak cuma mengetahui waktunya saja? Betul. Pikir tidak ada waktu itu. Ingat Bapak siapa saja yang hadir KPU? Bapak tahu semua anggota KPU? Sedikit tahu, Pak. Sedikit tahu. Berapa orang yang hadir waktu itu? Rasanya komisioner hadir semua. Hadir semua ya. Ya. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saudara Andi. Ya. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, apakah saudara semenjak mengetahui bahwa tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 itu dilaksanakan verifikasi faktual, apakah saudara memberitahukan kepada LO di tingkat kecamatan? Ya. Kapan? Sore kami, Pak. Sore ya? Ya. Setelah adanya surat-surat pemberitahuan dari PPS ke LO desa. Kemudian LO desa berkoordinasi dengan LO kecamatan, kemudian LO kecamatan berkoordinasi dengan kami. Kan, maksudnya seperti ini. Saudara sudah tahu bahwa akan ada di tanggal 10, kita sudah penyerahan di tanggal 10, KPU sudah penyerahan di tanggal 10. Mohon izin sebentar majelis, mungkin kita karena azan juga memang fokus skor sebentar, juga mungkin kami bawa anggota JPN kami sebentar karena ada alergi sedikit mungkin. Kita waktu skor aja dulu sebentar sambil nunggu azan selesai 10 menit. Atau gini, kita selesaikan dulu yang ini, setelah itu kita skor. Izin yang ini saja. Ini saja. Oh, Pak Iqbal. Oh, Pak Iqbal mau minta izin? Silakan. Oh ya, silakan. Alergi. Iya, silakan. Puskesmas apa? Atau dokter? UGD langsung. Bisa karena di bidang ini ada aktivasi. Majelis izin komisioner kami bisa menggantikan. Menggantikan atau mau hadir di sini? Oh ya, silakan. Komisioner kan? Iya.
Lagi Pak Supran ini komisioner masih bisa. Kita lanjutkan dulu ya. Sudah ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, silakan. Saya ulangi lagi. Pada tanggal 10 itu penyerahan berkas KPU kepada PPS, saudara hadir, ya, hadir. Apakah saudara memberitahukan kepada LO kecamatan bahwa akan ada perpak di tanggal 10 sampai dengan tanggal 16? Setelah bubar rapat, kami memanggil seluruh LO kecamatan untuk hadir di sekretariat NIC. Gitu ya? Ya. Apakah saudara menyampaikan berapa jumlah dukungan yang MS hasil termit kepada Kami sampaikan ya, kepada setiap LO di tingkat kecamatan? Iya, karena kami memanggil mereka, kami rapat, kan, kami sampaikan bahwasannya data yang hasil termin dari KPU itu 8.917 itu yang akan kita verifikasi faktual. Jadi yang disampaikan hanya itu kepada LO? Ya, dan mereka untuk mengondisikan LO desa masing-masing kecamatan. Selanjutnya, kapan diketahui bahwa PPS itu tidak mau memberikan data kepada LO? Sore Pak, tanggal 10 itu kan sore mereka baru dapat surat pemberitahuan dari PPS. Besoknya pagi tanggal 11 mau verifikasi faktual, sementara LO desa tidak memegang hasil permin. Lalu sebagian ada juga LO desa yang coba koordinasi dengan PPS untuk meminta data atau mengopi data itu agar bisa sama-sama memegang data dan sama-sama untuk mengerjakan verifikasi faktual itu. Berapa LO yang desa untuk berkoordinasi kira-kira ada? Hanya beberapa sih Pak, paling 3 atau 4 desa lah Pak yang bisa gitu. Yang tidak bisa melihat data? Yang bisa melihat data ya, hanya 3 atau 4 desa. 3 atau 4 desa. Itu laporan LO desa ke LO kabupaten. Ya. Gitu. Dari data yang terhimpun ini berapa jumlah MS hasil perpak? Jumlah MS hasil perpak saya lupa. Oke. Selanjutnya, Iya, aku lupa. Udah pegang. selanjutnya terkait dengan saudara berkoordinasi dengan saudara Ikro. Ya. Berkoordinasi dengan saudara Ikro itu hanya melalui WA saja atau ada telepon? WA saja ya? Ya. Tidak ada telepon-telepon? Tidak ada, kalau kami tidak ada. Kami cukup WA. Cukup betul. Jadi gini, saksi. Ya. Tanggal 10 itu kan saksi ini diundang untuk penyerahan dukungan dari KPU ke PPS. Saudara saksi diberikan Masih goyang. berita acara saja. Betul. Pada saat itu saudara saksi pernah bertanya tidak ke KPU? Tidak. Untuk hasil yang diperlukan. Iya, hasil Tidak. itu. Tidak. Tidak kan? Memang tidak ditanyakan. Memang saya tidak tanya. Tidak ditanyakan. Tidak tahu ada itu atau gimana? Saya tidak tahu Pak. Jadi memang saya tidak tanyakan itu, ya kan? Karena pada saat itu kan mereka ada rapat lagi dengan PPK-nya. Jadi setelah selesai itu kami langsung keluar. Jadi memang saudara saksi tidak pernah mempertanyakan masalah daftar nama itu ya kepada KPU ya. Ya, silakan Pak Firman. Baik, saudara saksi Pak Andi. Ya. Tadi rapatnya tanggal 8 ya. Rapat persiapannya Ya, persiapan ya. Ya. Andi jam 9. Ya. Dan tidak, artinya tidak pernah keluar. Betul. Cuma 2 pagi tadi ya. Betul. Apakah tidak dibicarakan masalah teknis tidak? Masalah seperti tadi surat kalau mau minta data perlu surat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pemberitahuan pun dari KPU-nya juga tidak ada. Ya, cukup.
pikir cukup keterangan dari saudara Andi. Kami terima kasih. Silakan. Jadi saya tawarkan kepada para pihak, apakah kita break sebentar, kita skor untuk sholat asar, atau kita selesaikan dulu yang ada berapa itu, 2 lagi ya, Akil Lepron dengan Meliawati ya, atau nanti kita selesaikan 2 ini langsung kita istirahat langsung asar langsung sampai maghrib, atau gimana nih? Saya menawarkan saja ini. Itu ya, sepakat ya? Ya udah. Jadi musyawarah kita skor sampai dengan pukul 16.00.